Ketika Lita membukakan pintu, sang kurir langsung Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin. Aku tahu ini udah telat banget sebenarnya. Karena jujur selama beberapa hari ke belakang tuh sibuk banget ngurusin lebaran sampai gak sempet buat bikin video. Dan karena udah selesai sibuknya, mulai sekarang aku akan rutin upload lagi. So please jangan capek buat terus mantengin channelku. Dan terima kasih buat semuanya yang udah selalu memberi dukungan. Bergelimang harta dan serba berkecukupan mungkin adalah impian bagi banyak orang. Namun setiap hal yang berlebihan hingga menjadi obsesi, kebanyakan tidak pernah berakhir baik. Termasuk obsesi manusia terhadap harta benda, hingga merubah orang tersebut menjadi monster yang rela melakukan apa saja demi menjaga kekayaannya. Seperti kisah pasangan konglomerat asal Amerika, di mana Lita McClinton, sang istri, sampai harus meregang nyawa akibat ulah suaminya yang tak rela membagi harta gonogini perceraian mereka. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Jumat pagi hari tanggal 16 Januari 1987, kota Atlanta di Georgia, Amerika Serikat sedang diguyur hujan gerimis dan berkabut. Sementara itu, di dalam rumah mewahnya, seorang wanita berusia 35 tahun, Lita McClinton, sedang berbincang dengan Poppy Marable, sahabatnya yang semalam menginap di rumah Lita. Bagi Lita, hari itu merupakan hari yang dia tunggu-tunggu karena pengadilan akan mengumumkan hasil sidang perceraiannya. Ketika asyik mengobrol nih, sekitar pukul 8 pagi, bel pintu rumah Lita berdering. Setelah diperiksa, Lita kedatangan tamu, yaitu kurir yang membawa buket penuh bunga mawar pink. Sambil bertanya-tanya buket itu dari siapa, Lita yang posisinya masih mengenakan baju tidur kemudian turun ke lantai bawah untuk mengambil paket tersebut. Namun yang tak dia sangka, sang kurir ternyata membawa sebuah pistol kaliber 9 mm dan disembunyikan di dalam buket. Ketika Lita membukakan pintu, sang kurir langsung menembakkan sebuah peluru tepat mengenai kepala Lita. Poppy yang mendengar suara tembakan pun syok dan dengan cepat menggendong putri 3 tahunnya yang juga ikut menginap dengannya di rumah Lita dan bersembunyi di dalam lemari sembari menelpon 911. Tetangga samping rumah yang sempat mendengar tembakan menemukan Lita terbaring di pintu masuk rumahnya dengan kondisi masih hidup namun terluka parah. Ambulans yang sampai kemudian langsung membawa Lita ke rumah sakit, namun dalam perjalanan Lita tidak berhasil selamat dan meninggal karena dia mendapat luka yang parah ya di area vital, secara ditembak di kepala gitu. Ketika berita ini merebak, para teman dan keluarga Lita yakin bahwa pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya, yaitu James Sullivan lah yang merupakan dalang penghilangan nyawa Lita. Meskipun saat itu James diketahui tinggal di negara bagian yang jauh dari tempat Lita, yaitu di Palm Beach, Florida. Lita LaVone McClinton merupakan putri tertua dari 3 bersaudara, pasangan suami istri Emory dan Joan McClinton. Dia tumbuh di keluarga yang cukup terkemuka di Atlanta. Ayahnya merupakan seorang pejabat Departemen Transportasi Amerika Serikat dan ibunya anggota Dewan Perwakilan Negara bagian Georgia. Lita sendiri bertemu dengan James Vincent Sullivan pada tahun 1975 saat dirinya sedang bekerja di sebuah butik di Atlanta. James waktu itu berusia 34 tahun dan merupakan salah satu pelanggan setia di tempat kerjanya. Diketahui, James adalah duda dengan 4 anak. Perbedaan usia 11 tahun antara James dengan dirinya tak lantas menghalangi Lita untuk jatuh hati pada karisma serta rayuan si miliarder. Namun lain hal dengan orang tua Lita, Emory dan Joan McClinton. Mereka menilai James adalah orang yang arogan serta khawatir bahwa hubungan antar ras mereka akan menimbulkan masalah nantinya. Lita ini seperti yang kita ketahui adalah wanita kulit hitam dan James mempunyai ras kulit putih. Sedangkan saat itu di tahun 70-an, isu-isu terkait rasisme masih cukup sensitif di Amerika. Tapi namanya sedang dibutakan oleh cinta, Lita sama sekali tidak menghiraukan kata-kata orang tuanya.
Keduanya pun menikah di bulan Desember 1976, kemudian mereka tinggal di Macon, Georgia, dan di sana James menjalankan bisnisnya, Crown Beverage Incorporation, yaitu sebuah perusahaan minuman yang dia warisi dari pamannya. Jadi James itu orang kaya raya, pasangan elit nih dua-duanya, yang satu miliarder, yang satu sosialita. Pada 1983, James memutuskan untuk menjual perusahaannya, lalu keduanya pindah ke kawasan mewah Palm Beach, Florida, dan tinggal di mansion tepi laut. Namun tak seperti harapan James bahwa orang-orang di lingkungan eksklusif seperti Palm Beach akan lebih toleran dengan hubungan pernikahannya, dia dan Lita masih tetap mengalami kesulitan dalam membangun relasi antara masyarakat sekitar. Sekali lagi ini masalah terkait rasisme ya. Lalu kenapa sih ini dipermasalahin banget sama James? Harusnya bodo amat kata tetangga ya. Yang penting dia sendiri bahagia. Toh nggak ganggu orang lain juga. Tapi alasannya James mempermasalahkan hal tersebut karena dia pengen diakui masyarakat atau bisa punya status sosial yang tinggi di lingkungan. Tapi ternyata dia tidak diterima sesuai dengan keinginannya. James pun menyalahkan Lita karena dianggap menghambatnya untuk punya status sosial yang lebih tinggi. Ya terus pertanyaannya tuh kenapa dinikahin? Sementara itu, sekilas keduanya memang punya kehidupan rumah tangga glamor dan harmonis. Namun menurut para teman Lita, sang wanita aslinya sengsara. Lita telah mengetahui bahwa diam-diam suaminya ini berselingkuh. Bahkan pernah suatu hari nih, dia menemukan beberapa helai rambut pirang yang tentu aja bukan punyanya, serta baju dalam milik wanita lain berada di kasur rumahnya. Mengetahui hal ini, Lita sangat terpukul. Dia sama sekali tidak menyangka James akan sejahat itu. Namun dia juga gak mau semuanya berakhir gitu aja. Kayak gimana pun caranya, Lita mau pernikahannya ini terselamatkan. Jadi James dikasih kesempatan kedua setelah selingkuh. Ngomong-ngomong, terlepas dari kekayaan James yang luar biasa, bisa dibilang dia ini pelit banget atau perhitungan, terutama sama istrinya sendiri. Bahkan seringkali dia tidak memberi nafkah yang cukup untuk Lita. Lita pun sampai pergi ke psikolog untuk terapi karena stres. Awalnya, Lita memang mau melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan rumah tangganya. Namun ketika dia tahu James gak juga kapok dan malah jadi sering menyewa wanita malam, Lita memutuskan untuk berhenti berjuang karena ya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Mau berjuang gimana orang yang dipertahanin aja gak mau berubah ya kan? Setelah lebih dari 8 tahun pernikahannya kala itu, Lita memutuskan untuk kembali ke Atlanta sendirian dan tinggal di salah satu rumah yang dia miliki di daerah Buckhead sembari mengajukan gugatan cerai dan meminta bagian harta senilai total 2,5 juta dolar. Dia juga bekerja di sebuah badan amal dan mencoba memulai hubungan asmara dengan orang baru. Kembali ke kasus penembakan Lita di tahun 1987, James menjadi terduga pelaku kuat setelah polisi mulai menjalankan investigasi. Siapa lagi yang sedang berselisih dengan Lita selain James yang meributkan masalah cerai dan harta gono gini? Sayangnya, sejauh yang dicurigai polisi, tidak hanya James mengaku berada di Palm Beach saat waktu kematian Lita, beberapa saksi di lingkungan tempat tinggal Lita mengatakan mereka melihat 3 pria mencurigakan mondar-mandir di sekitar rumah Lita pada pagi hari kejadian. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mirip dengan deskripsi perawakan James. Meskipun begitu, polisi masih meyakini bahwa James terlibat. Pihak berwenang mengungkap bahwa James telah menerima panggilan dari sebuah telepon umum di daerah Atlanta beberapa saat setelah kematian Lita. Dan dipercayai, telepon tersebut berisi pemberitahuan kepada James bahwa Lita telah berhasil dihilangkan nyawanya. James menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan pada polisi bahwa dia percaya kematian Lita akibat transaksi jual beli obat-obatan terlarang yang gagal. Jadi dia secara nggak langsung nuduh Lita kalau istrinya ini adalah seorang pengguna obat terlarang. Pada Februari di tahun yang sama, polisi telah menyadap telepon James dan mereka mendengar sebuah percakapan telepon antara James dengan seorang temannya. Dalam panggilan itu, James membicarakan kematian Lita serta investigasi yang sedang dilakukan polisi. Dia juga mengatakan bahwa Lita telah dihilangkan nyawanya dengan pistol kaliber 9 mm. Tetapi tanpa adanya bukti fisik seperti pistol, jaksa wilayah merasa apa yang dipunya polisi saat itu tidak cukup untuk membuat James ditangkap dan dinyatakan bersalah. 8 tahun setelah kematiannya, James menikah kembali dengan wanita bernama Hugh Suk Choi Rogers atau lebih sering dipanggil Suki, yaitu seorang sosialita yang berusia 13 tahun lebih muda darinya.
Sementara itu pada tahun 1990, kasus kematian Lita akhirnya mulai menemui titik terang. Pada suatu hari di tahun tersebut, James diberhentikan polisi di jalan akibat telah melanggar rambu lalu lintas. Karena tidak ingin menarik perhatian publik lagi, ditambah permasalahan kematian Lita yang belum selesai, James tidak menghadiri pengadilan terkait pelanggaran lalu lintasnya. Malahan, Suki sang istrilah yang datang dan mengklaim bahwa polisi telah salah memberikan sanksi, karena saat itu dialah yang menyetir dan bukan James. Hakim tentu saja tak serta-merta percaya, dan James pun dinyatakan bersalah dan menjadi tahanan rumah, karena selain melanggar lalu lintas, dia juga memberikan pernyataan palsu, serta kepemilikan senjata api ilegal yang ditemukan di rumahnya. Tak berhenti sampai di situ, situasi pun makin memburuk bagi James. Suki memutuskan bahwa dia tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan orang yang telah berbohong, suka berselingkuh, dan kemungkinan pelaku penghilangan nyawa orang lain seperti James, dan dia pun menceraikannya. Suki sempat mengatakan pada polisi bahwa James telah mengaku padanya jika dialah yang menghilangkan nyawa Lita. Lantas kenapa Suki tidak memberitahu polisi lebih awal? Alasannya karena sebelumnya dia takut akan dilukai James. Tapi lama-kelamaan dia makin muak, dan mungkin dengan cara memberitahu polisi, James bisa ditangkap dan dipenjara. Dengan begitu jadinya dia aman kan, gak dicelakai. Namun menurut investigator, mengingat pernyataan Suki dia buat saat situasi rumah tangganya sedang panas, kesaksiannya perlu dipertanyakan. Sementara itu, investigasi masih terus berlanjut. Hingga setahun kemudian, pada 1991, Juri Agung Federal akhirnya mendakwa James bersalah atas konspirasi penghilangan nyawa Lita. Namun kasusnya akhirnya dibatalkan oleh hakim karena kurangnya bukti. Sekali lagi, James Sullivan dinyatakan bebas dari jeratan hukum. Bagi orang tua Lita yang dari awal tak pernah suka dengan James dan juga telah sabar menunggu keadilan bagi putrinya selama 7 tahun, putusan hakim tersebut sangat mengecewakan. Mereka gak mau menunggu lagi dan memutuskan untuk mengerahkan usaha sendiri dengan menyewa investigator privat. Pada tahun 1994, keluarga McClinton menggugat James Sullivan di pengadilan sipil karena dia telah terbukti menyewa pembunuh bayaran untuk menembak Lita. Tahun 1998, sebuah petunjuk yang dimiliki oleh polisi mengarahkan mereka ke seorang pria yang tinggal di North Carolina. Pria tersebut mengaku bahwa James telah membayarnya sebanyak $25.000 untuk menghilangkan nyawa Lita. Pria bernama Tony Harwood itu nantinya setuju untuk memberikan kesaksian melawan James dengan imbalan dirinya hanya akan dihukum 20 tahun penjara. Karena tentu saja aslinya lebih lama dari itu ya. Atas tambahan fakta tersebut, pengadilan pun mendapat cukup bukti untuk bisa mendakwa James atas kasus penghilangan nyawa Lita. Namun sayangnya ketika hal itu terjadi, James posisinya telah menghilang atau kabur. Terakhir dilacak, dia tinggal di Costa Rica, namun kabur lagi saat dia tahu Tony Harwood memberikan kesaksian di pengadilan. FBI pun memasukkannya dalam daftar 10 buronan paling dicari. Pihak berwenang mendapat informasi bahwa James telah pergi ke Venezuela dan Panama, tapi tidak ada petunjuk yang benar-benar valid. Dan butuh waktu 4 tahun sebelum akhirnya James bisa ditemukan. James diketahui bersembunyi di Thailand, tinggal di rumah tepi pantai dengan kekasihnya. Tahun 2004, dia berhasil diekstradisi kembali ke Amerika untuk bisa diadili. Dan tanggal 27 Februari 2006, hampir 20 tahun setelah kematian brutal Lita, kasus pengadilan terhadap James pun akhirnya benar dimulai. Jaksa penuntut sempat memanggil seorang saksi, yaitu pengacara kasus perceraian Lita, di mana dalam testimoninya, pengacara tersebut bercerita tentang keinginan James untuk membatasi jumlah uang atau harta yang akan dimenangkan Lita di pengadilan perceraiannya. Mereka menjelaskan bahwa kematian Lita tanggal 16 Januari 1987 merupakan tanggal yang sangat penting karena hasil sidang putusan perceraian mereka akan dibacakan pada hari itu, dan hasilnya adalah antara Lita akan mendapat bagian $250.000 atau bahkan $1 juta dari James. Dan dengan tidak hadirnya Lita di pengadilan hari itu, berarti pembacaan putusan perceraiannya akan dibatalkan, sehingga membuat James akhirnya tak perlu membayar atau memberikan harta gonogini ke Lita sepeser pun. Motif singkat James menghilangkan nyawa Lita adalah karena keserakahan.
Pada 13 Maret 2006, sidang putusan pengadilan James berlangsung. Jaksa penuntut mengajukan hukuman mati kepada James yang telah merencanakan penghilangan nyawa keji terhadap Lita McClinton. Sementara itu, pihak pembela atas dasar bahwa James tidak mempunyai keluarga dan teman dekat, mewakilinya memohon keringanan hukuman. Para juri pun memberikan belas kasihan mereka kepada James dan mempertimbangkan ulang hukuman yang akan didapatkan James. Hingga akhirnya, hakim menyatakan bahwa James didakwa hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Tony Harwood telah bebas pada tahun 2018, James Sullivan hingga saat ini masih mendekam di penjara dan akan terus berada di sana selama sisa hidupnya. Jadi itu tadi penjelasan kasus tragis yang menimpa Lita McClinton, di mana dia harus meregang nyawa akibat kecelakaan suaminya. Atau kalau sekarang udah mantan suami ya. Dan aku mau dengar tanggapan kalian tentang kasus ini. So, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Dan untuk yang nyimak sampai akhir tapi belum subscribe, yuk sekarang subscribe dulu, serta nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.